seorang cewek yang di Black Magic Kang, disantet nih katanya. Apakah ini benar santet atau gimana nih? Kita lihat. Wow, jadi beda ya. Hai Jiganners, kembali lagi bersama aku Heratsu dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semuanya. Dan bagi kalian yang memiliki video seram yang nyata, bisa kirimkan langsung ke Instagram @heratsu atau email ramen.jigana@gmail.com. Oke, sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Oke. Ini sumbernya dari Sambas Informasi Official. Katanya, suasana mencekam menyelimuti warga Gang Minahasa. Pemangkat setelah sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian tak lazim sekitar rumah warga ya. Selama beberapa hari terakhir, uang milik penghuni rumah kerap hilang secara misterius tanpa jejak katanya ya. Ada apa nih? Ya belum. Ngalak itu orang. Ya antu ya, pocong ya. Kena bantal ya, terabang ya. Bidaan kene ni tu ya. Antu bantal ya. Iya. Dia mana? Apa tu buluk kan? Dia tujuh lah belum. Oh, yun yun. Baru nampak aku kayak kecil. Nampak ke? Banyak tak ada ke bola hutan ya. Pikir aku tu. Tak ada baju tu. Oh, terbang ya? Terbang dia. Jangan tak ditolak tadi kan berjalan. Berjalan di rumah. Oh, yo. Ayolah dia. Tapi kau tak ada kaki. Aku tuyul. Ini tuyul ni. Banyak yang lewat gitu ya di depan rumahnya dan ada warga yang suka mengeluh uangnya hilang gitu. Apakah yang di video itu CCTV, apakah emang sosok astral atau bukan itu? Apakah serangga gitu kan ya? Oke, mungkin karena segi energi tidak bisa saya tangkap, saya melihat dari segi pengalaman dan mungkin pergerakannya. Oke. Dari pengalaman saya dan sepengetahuan saya, dari segi pergerakannya seperti ini memang jenis astral. Dan astral ini biasanya jenisnya yang mungkin bisa dibilang kayak tuyul atau orang-orang yang pesugihan gitu. Oke. Dengan energi-energi astral dan pergerakan seperti ini. Dan kemungkinan besar kalau misalkan di sana seperti narasi tadi banyak orang yang hilang uang dan lain sebagainya, ya mungkin ini ada kaitannya tentang penampakan ini gitu. Betul. Dan ini bisa diobati memang. Cuman kalau yang kayak gini, saya pribadi tidak bisa menangkap karena ada kode etik ya. Tidak bisa menangkap asalnya tersebut. Paling tidak saya bisa melindungi dengan spiritual rumah-rumah orang yang mungkin uangnya hilang. Nah, paling gitu aja kalau disaniati gitu ya. Tapi kalau untuk menangkap asal seperti ini, saya juga pernah dulu menangkap asal yang mungkin notabene kayak pesugihan. Satu hari satu malam saya kurung dia dan ngepek ke sayanya tuh. Saya itu maaf ya mencret terus hampir 10 menit sekali saya ke air. Efeknya tuh karena mungkin saya mengganggu mengganggu perjanjian orang gitu. Rezeki orang. Bukan rezeki tapi dia punya perjanjian dengan itu jadi saya ganggu gitu. Paling tidak ya sebagai spiritual. Nah ini dia, jadi sebagai spiritual itu kata orang Sunda jangan hiliku aing. Jangan awas sama saya, jangan kayak gitu. Ketika orang datang bersaniat baru saniati. Kalau tidak datang orang bersaniat jangan gitu. Kalau saya sebagai spiritual seperti itu, makanya kalau ada kasus seperti ini paling yang saya lindungi rumahnya, bukan menangkap asalnya gitu. Padahal harus lapor polisi kan, karena kalau misalkan ada kejahatan, kalau polisi luar tuh harus ya malas, misalkan harus ada laporan dulu gitu ya. Tapi beda ya, itu kan udah tugasnya dibayar negara kan. Untuk melindungi sih kalau sama polisi ya takutnya salah gitu. Tapi kalau polisi di Konoha gitu sih. Iya sih. Kalau di kita mah ya nggak jauh beda sih. Jauh beda ya. Tapi ini berarti emang ya mungkin juga curhat ya. Saya juga kerja mungkinnya gitu ya. Ibaratnya yang si asalnya ya. Ya. Karena mereka juga perjanjian. Iya, sama asal dan sama jinnya itu perjanjian. Makanya ketika saya ganggu, saya kena gitu. Karena mengganggu perjanjian orang meskipun itu dia baik ya akangnya. Iya, meskipun saya baik dan dia itu mencuri gitu. Ya, makanya lebih baik yang datang aja yang saya lindungi gitu. Ada laporannya. Betul. Ya kayak gitu. Gitu ya. Ada MOU kan? MOU-nya ya. MOU-nya ada perjanjian gini gitu. Ya sembarangan langsung itu ya. Iya, betul. Oke, ini sumbernya dari Facebook Alip Tosa. Awan-awanan poin sugus. Bujo Bajabu, jangan ikuti aku tidak punya uang. Di daerah luar lagi nih kayaknya ya. Ada sosok ya. Iya. Sugus ra ngerti wayah jaluk di pulut. Sugus itu mungkin ya paci ya. Iya sih, sugus itu paci. Di hutan ya itu mah di ujung-ujung pohon dan itu di zoom sih Kang. Betul. Kayaknya bukan batang pohon juga sih ya.
Nah, itu jelas ada kain dan ada ikatannya. Betul. Jangan ikuti saya nggak punya uang katanya. Oh, berarti dia diikuti dong. Betul. Ada beberapa yang mungkin keilmuannya seperti ini. Ya. Pertama ini orang. Yang mana yang itu? Iya. Yang penampakannya itu bukan astral. Itu biasanya orang. Dan ada beberapa orang yang mungkin berspiritual, dia lelakunya seperti ini dulu. Jadi ke hutan dengan diikat kayak poci, dibiarkan aja. Biasanya beberapa hari gitu. Nah kayak gini. Nah, kemungkinan ini ada orang yang mungkin kayak ke kebun atau ke ngecek kayu dan lain sebagainya, mungkinnya dia ketemu. Oh, oke. Nah, ini orang yang sedang mendalami lelaku spiritual tertentu ya. Meskipun saya tidak membenarkan ini, tapi saya paham tahu gitu bahwa ada beberapa yang kayak gini. Oh. Makanya sering orang yang mendaki gunung atau ke hutan bertemu dengan orang-orang yang aneh di dalamnya gitu. Sebetulnya itu orang-orang yang berlaku spiritual yang aneh-aneh kayak gini. Oke. Bukan melulu tentang astral sih. Kan astral ya. Dan ini nggak terlalu hutan kalau saya lihat. Tapi ini emang hutannya emang bisa untuk dijadikan ini ya, syarat mungkin. Betul. Kayak spiritual kayak gitunya ya. Ini katanya, tahukah Anda bahwa di Meksiko ada tempat di mana mereka memastikan bahwa peri itu nyata? Oke. Huasca de Ocampo di Hidalgo dikenal dengan hutan-hutan kuno dan untuk banyaknya kisah goblin. Di Meksiko nih Kang katanya peri itu nyata katanya. Ini ada video rekamannya. Tuh. Iya. Sedang jalan lah ya. Ya. Udah jadul nih. Aduh. Malah saya ngilu yang ininya ya. Iya tuh. Itu tuh lihat bungkuk gitu ya. Yang goblin. Betul. Itu. Ngapain sih? Iya. Tapi sih aneh banget ya jalannya, kayak dia tuh nggak kelihatan mungkinnya ibarat di mata, tapi sama kamera kelihatan gitu. Betul. Dia juga jalannya kayak sembunyi-sembunyi pelan-pelan gitu ya. Iya. Tapi ada bayangannya juga ya Kang tuh. Betul. Dan goblin atau peri itu nyata kan, jadi bukan hal yang mungkin gaib, cuman ada asal yang mungkin menyelimuti sehingga dia kenyataan dia tuh sering tidak terlihat gitu, sama kayak orang bunian gitu. Orang bunian. Orang bunian itu nyata, cuman dia terselimuti astral gitu, sehingga ketika ada penampakannya ya memang kayak gini gitu, lahir gitu kayak binatang sama. Kenapa peri itu disembunyikan ya? Langka atau gimana ya? Mungkin ada lelaku yang mungkin kayak, kalau jin ya goib, kalau manusia ya lahir, ada juga yang pertengahan, jadi kayak pertengahan gitu. Ya. Ya mungkin banyak sih misteri di dunia ini yang belum bisa terpecahkan juga ya. Tapi kalau saya pribadi meyakini peri itu ada, karena saya juga punya beberapa baktenya gitu ya, perinya. Dan kalau di Meksiko ini dulu saya pernah melihat ada artikel ya, memang ada peri kecil gitu, dia ditemukan oleh salah satu petani dan dikasih baju kayak koboi gitu. Dan memang itu ada, dan sampai sekarang diteliti itu memang itu nyata sih, makhluk nyata gitu, makhluk kecil gitu. Nah kalau untuk ini bukan peri ya, kalau saya perhatikan ini jin aja, ini jin. Oh oke. Ya, gede ya ini. Dan dia memanifestasi ke alam kita dan bisa sepadat itu, dan ini masa jin bukan peri yang lahir gitu. Oke. Berikutnya ini katanya ada seorang cewek yang di black magic Kang, disantet nih katanya. Apakah ini benar santet atau gimana nih? Kita lihat. Wow, jadi beda ya. Come on, let's go to my house. Oh, diajak ke rumahnya ya. Sangat cantik katanya, kata teman-teman ceweknya ya. Kamu sangat cantik. Oh, makasih katanya. Aku harus pergi. Oke. Cemburu katanya dengan kecantikannya. Sih. Oh, kita pakai black magic katanya ya. Santet di ritual kayak gitu dicolok-colok pakai paku ya. Betul. Dan jadilah jelek ya. Oh, pas tidur langsung kayak gitu sih. Ini apakah fotonya sama ya Kang? Sama yang ini? Ya. Ini sama yang ini? Ini kelihatannya sama. Kelihatannya sama ya. Ini ya. Ini kenapa ya? Tuh ini ditemukan ini mukanya setelah beberapa lama ya. Baru ditemukan, ini ditusuk matanya, hidungnya, dan ini lehernya, tangannya juga, dan ini tadi ada efeknya. Tuh ke leher ya, ke hidung ditusuk. Tapi kepalanya enggak ya? Tadi kan ditusuk kepalanya ya. Sakit kepala mungkin jadi. Mata Kang. Nah, apakah ini
kita nggak tahu kisah aslinya, tapi yang diceritakan kayak gitu sih, temennya yang cemburu gitu dengan kecantikannya gitu kan ya. Jadi disihir lah gitu. Nah, apakah ini emang kena sihir atau bukan yang ini, Kang? Ini karena mungkin videonya terlalu lama ya, jadi wallahu alam saya tidak bisa berpersepsi ini ceritanya benar atau seperti itu ya. Tapi kalau dibilang santet itu seperti ini, cara kerjanya ada santet yang mungkin cara kerjanya seperti ini. Terlepas dari orang yang bilangnya itu santet itu metodenya racun lah, metodenya itulah. Tapi kalau dia belum pernah menangani orang yang kena santet beneran gitu, ya pasti sulit lah. Kita punya persepsi masing-masing. Dan memang lelaku santet itu seperti ini juga kalau misalkan ilmunya tinggi gitu. Bisa langsung mengefek ke badan secara lahir. Biasanya kalau santet yang masih standar gitulah ya, dia itu paling dia sakit kepala, sakit perut, paling muntah darah, keluar darah dari kuping dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau lelaku spiritualnya udah di tingkatan tertentu, ya bisa merubah wajah sampai signifikan ini. Bahkan ada juga yang namanya santet sambar nyawa, dia itu bisa ya menghilangkan nyawa orang dengan cepat gitu. Dan tanpa buktinya. Betul, dan tidak mungkin pelaku santet seperti ini dia mengaku bahwa dia punya ilmu santet, nggak mungkin, sampai kapan pun nggak mungkin. Ya, kayak gitu. Nah, hati-hatilah ya memilih teman gitu, karena kebanyakan teman itu ada yang beberapa baik di depan, di belakang itu dia jealous. Kebanyakan juga banyak di luar negeri sana yang mungkin konten kreator itu yang kebanyakan maaf ya dibunuh sama temannya sendiri. Betul banyak gitu sih. Ya jadi batasilah. Jangan terlalu flexing sebetulnya. Iya. Takutnya jadi cemburu sosial ini. Kayak kebanyakan tuh penyanyi, rapper ya. Nah, kayak gitu-gitu, konten kreator. Sampai kan kalau di luar negeri itu sih keras ya langsung. Ya, betul. Bukannya sumber dari TikTok Koko RC Jajan. Kira-kira itu apa ya, guys, katanya? Dengar suara ketukan dari arah belakang mobil. Kamera terus merekam. Saat mobil melewati gerbang kuburan, lampu depan tiba-tiba meredup. Pengemudi sempat menghentikan kendaraan, namun ketika menoleh ke kaca spion, tidak ada siapapun. Oh, itu ya. Hingga kini, kejadian Ada yang ini lewat. masih menjadi tanda tanya. Nis, itu Yang tadi sih, Kang. menjadi Tuh, tanda ini tanya. ya. Iya, betul. Tidak Tuh. ada siapapun. Ini padahal di Kups ya. Layang ya. Iya. Sempat menghentikan Jalan aja kayak gitu tuh. Dari sini set. Tuh. kaca spion. Tidak ada siapapun. Oke, itu sosok orang atau bukan? Karena semalam ini ya, masa ya ke Kups lewat gitu kan ya, dengan santai gitu. Itu kayak melayang ya. Jadi Betul. kalau orang jalan kan kayak gini ya. Betul. Itu mah kayak gini aja flat. Oke, kalau saya perhatikan dari segi pergerakan dan dari segi energinya, ini betul energi yang mungkin berhubungannya dengan astral ya. Cuman yang saya jadi ambigu, ini tuh makam kayak Bagus. ya bagus kayak makam-makam Chinese gitu ya. Mungkin bisa sih. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau makam-makam Chinese gini biasanya si asalnya itu dengan pakaian-pakaian yang tradisional Rapi mereka, gitu. rapi gitu. Tapi kalau ini bayangan hitam aja. Iya. Ya terlepas dari itu semua, asal bisa jadi apapun, tapi yang jelas itu bangsa jin ya. Oke. Beberapa kali sih saya ke makam-makam Chinese, asalnya itu aneh-aneh tuh dengan pakaian-pakaian tradisional mereka, dengan jas-jas mereka gitu, jarang dengan yang kayak poci gitu, jarang sih. Berarti kalau mau nyari perhiasan ke sana mungkinnya, karena kadang juga ada yang nggak tahu sih. Iya, ada beberapa makam yang dimasukin ya, dibongkar gitu. Iya sih. Ya, dijarah gitu ya. Dijarah ya, kebanyakan karena rapi-rapi gitu. Betul, karena mereka tuh berpersepsi bahwa ketika orang ini suka ini semasa hidupnya dikuburin. Iya sih kayak gitu ya. Sama perhiasannya, sama apapun yang dia suka gitu. Ini kiriman dari ini aku Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku ngambil video dari story WA-nya teman aku. Itu video diambil di suatu daerah yang ada di Bandung. Apakah benar itu sosok astral atau bukan, katanya ya. Oh, di atas Kang atau yang mana ya? Atas sih Kang. Di atas ya ada yang hitam berdiri tuh. Hitam berdiri. Itu di rumah sakit atau apa ya? Hotel kah atau rumah pribadi ya? Gede banget gitu. Kurang paham, tapi yang jelas ada sosok hitam di atas dan ada pergerakan gitu. Si ini ya. Berarti si perekam juga ngelihat sih. Betul. Nah, apakah itu orang tuh emang astral gitu ya? Oke. Gak mungkin berdiri di atas rumah kayak gitu.
Ini secara memang ada pergerakan ya, tapi secara ini astral saya tidak yakin ini astral karena segi energinya tidak kuat untuk membentuk itu. Oke. Memang ada lah ya energi, cuman energi ini tidak kuat untuk membentuk suatu perwujudan astral. Kemungkinan ini benda atau orang aja sih. Nah, secara lahir ini bukan astral. Oke. Pareidolia mungkin bisa gitu ya. Bisa jadi. Karena mungkin ini malam dan gelap ya. Betul. Jadi bisa apapun terjadi bentukan gitu. Oke. Berikutnya ini terjadi sosok penampakan kunti lokasi Jepara, Kota Pasar Jepara katanya ya. Iki terus madhep langsung ring pasar. Iki pasar Bu. Oh, terbang Iki itu. pasar gon parkiran. Iya, terbang ya. Kalian apa yang terbang? Ini di pasar katanya. Tuh. Parkiran. Oke, itu jelas ya. Dengan apa pedenya terbang itu aja lewat ya. Iki pasar Bu. Satu. Ya, dan itu bukan burung, bukan Ya, ada- kelelawar juga, ada kainnya panjang gitu. Ada putihnya ya. Apakah emang kuntilanak seperti itu atau emang itu benda lain aja? Iya. Mungkin si ibunya nggak ini juga ya. Nggak ngeh ya? Nggak ngeh juga ya. Dia merekam aja sekitar. Oke. Betul, itu penampakan astral atau jin. Untuk menyerupai dia mau jadi apa, ini kurang jelas ya. Karena dari awal itu bentukannya tidak simetris. Betul. Apakah dia mau jadi kuyang atau jadi Miss Katy? Tapi ada putih dan rambut hitamnya gitu loh. Betul. Ya kemungkinan dia mau jadi Miss Katy, cuman tidak terlalu tidak terlalu Jelas ya. jelas gitu ya. Tapi yang jelas dari awal itu bentukannya aneh. Ya. Pas ke sini ya berubah-ubah lah gitu. Ya, itu bangsa jin. Oh. Enaknya bisa terbang ke sana ke sini ya. Iya. Jin bilang enaknya jadi manusia punya Oh iya, badan padat benar. gitu. Jadi pasangka-sangka ya. Nah, itu dia. Jangankan sama jin ya, kita juga secara punya pekerjaan pasangka-sangka tuh. Apalagi jin sama manusia gitu. Jin sama jin pengen jadi manusia pengen jadi punya kekuatan kayak jin mungkin Nah, gitu ya. itu dia. Makanya Dari segi saling- pekerjaan juga sama kan? Ya gitu. Iya. Jadi orang yang di pabrik ya enak sih kerja di sana, yang di sana kerja sih enak, di pabrik tuh enak Kayak gitu. gitu ya. Kayak gitu-gitulah ya. Iya sih. Punya perannya masing-masing berarti ya. Betul. Syukuri aja apa yang ada. Iya, betul. Oke, jika itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini and see you again.